Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen UKIN 2024, perkenalkan saya Nurisul Mustafidah, asal sekolah dari SMP Ali Usman Gondang Legi Malang, juga sebagai mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menampilkan video uji kinerja dalam jabatan 2024 yang diunggah pada tanggal 18 Oktober 2024. Silahkan menyaksikan video UKIN BPG dalam jabatan 2024. Kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Mudah. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah dan berdoa semoga harapan kita, semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat dan berkah. Doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Ya, saya absen dulu. Ahmad Siddiq, Akbaruddin, Irfan, Amelia, Irfan, Alif, Fariha, Laininatul, Bunga, Afri, Bina, Lailatul, Dinda, anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah menjadi generasi toleran, membangun harmoni intern dan antar umat sesama. Anak-anak masih ingat pelajaran minggu kemarin tentang apa? Jenazah. Kemarin adalah tentang jenazah. Jenazah itu adalah jika jenazah itu muslim, maka kita sebagai umat muslim
untuk merawatnya. Bagaimana? Masih ingat bagaimana hukum merawat jenazah? Coba ada yang bisa apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Ya, coba ya, ada yang ngatur apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Fardu kifayah adalah jika jenazah sudah ada yang merawat maka gugur kewajibannya yang lain. Ya, fardu kifayah adalah jika ada orang yang meninggal, ya seorang muslim meninggal, maka kita sebagai umat muslim, sebagai tetangganya, saudaranya, kita wajib untuk merawatnya dari memandikan, mengkafani, menyolati, dan menguburkan. Jika ada salah satu dari warga yang melaksanakan kewajiban tersebut, maka warga yang lain gugur kewajibannya. Itu adalah fardu kifayah. Sebelum kita lanjut pada materi yaitu generasi toleran, saya akan bacakan pantun dulu ya. Jalan-jalan beli serabi, di tengah jalan ketemu Mama Rokan. Hendaknya kita bertoleransi agar hidup rukun dan aman. Pelajaran kita yaitu tentang toleransi. Tujuan pelajaran kita adalah harapannya peserta didik diharapkan mampu menjelaskan teori dan praktek toleransi menurut Islam. Jadi kalian diharapkan bisa menjelaskan teori dan praktek toleransi menurut ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi praktek keberagaman umat Islam di lingkungan masyarakat yang majemuk serta memiliki keragaman yang toleran. Tiga, peserta didik mampu membuat quote yang berisi pentingnya toleransi dalam ajaran Islam serta memiliki sikap toleran intern maupun antar umat beragama. Nah, di sini kita pada bab 8 yaitu tentang toleransi antar umat, membangun generasi toleran, membangun harmoni intern dan antara umat beragama. Sebelum kita lanjut ya pada pelajaran, yang dimaksud toleran itu apa, anak-anak? Nah, toleran di sini yaitu toleransi. Toleransi itu berasal dari bahasa Arab adalah tasamuh. Tasamuh dari fi'il madhi samaha, yang artinya adalah keberadaan samaha itu adalah rukun, ya rukun. Kemudian atau menghargai. Nah, toleransi ini diwujudkan dengan ikatan persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jadi kita sesama muslim juga harus toleransi. Non muslim juga bertoleransi. Jadi kalian boleh saja berteman dengan orang non muslim asal kalian tidak terpengaruh pada orang selain muslim. Kita ada tetangga non muslim, kita boleh membantu misalkan dia repot apa saja kita boleh membantu. Yang terpenting adalah kita tidak mengikuti keagamaan mereka dan mereka orang non muslim tidak mengikuti keagamaan kita. Nah, dengan begitu maka namanya toleransi ukhuwah persaudaraan ini akan terjalin. Maka kita hidup bermasyarakat itu nanti akan rukun, aman dan damai. Nah, di sini ada contohnya, coba kalian amati ya, kalian lihat video tentang toleran. Ini.
toleransi antar umat beragama. Kalian tahu Banser itu dari barisan apa? Barisan serbaguna yang notabene adalah dari NU, Nahdlatul Ulama. Meskipun orang Islam kita karena toleransi ikut menjaga di gereja katedral, yaitu waktu kegiatannya di gereja tersebut. Waktu orang Kristen mengadakan ibadah, yaitu pada waktu hari yang Natal yang menjaga, turut menjaga, itu adalah toleransi. Nah di sini anak-anak, setelah menyaksikan tersebut, kalian bikin 4 kelompok, ya 4 kelompok. Nanti setelah 4 kelompok nanti saya kasih tugas ya KBD-nya nanti saya bagikan. Silakan mencari kelompok masing-masing.
Kelompoknya sudah selesai, LKPD-nya sudah diisi semua. Sekarang waktunya adalah untuk presentasi. Dari kalian, langkah selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Yuk, 2 orang maju ke depan. Menciptakan suasana aman. Tindakan ini bertujuan untuk memberi rasa aman bagi jamaah yang merayakan Natal, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa merasa terancam. Menunjukkan sikap saling menghormati dengan terlibat dalam pengamanan dan menunjukkan bahwa mereka menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinan dan ibadah mereka. Ini menjadi simbol nyata dari penghormatan antara umat beragama. 2. Catatan beberapa pandangan hukum Islam mengenai situasi penting yang ditemukan dalam video tersebut. Yang tadi 1. Prinsip menghormati keberagaman. Dalam Islam ada ajaran untuk menghormati perbedaan agama. Lalu selanjutnya silakan duduk. Kelompok 4. Dari kelompok 4. Kelompok selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 ini perwakilan kelompok 2.
dialog dan kerjasama. Dalam Islam, dialog dan kerjasama antar agama diajukan untuk membangun pemahaman dan kerukunan tindakan dan kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan toleransi beragam dalam kondisi seperti ini? Pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan toleransi beragam dalam konteks tindakan bangsa yang sering menggunakan gereja katedral dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Kerjasama dalam perbaikan. Islam mendorong umatnya untuk bekerjasama dalam perbaikan dan mencegah kerusakan, menjunjung nilai kemanusiaan. Dalam Islam, semua manusia dihargai dan memiliki martabat, akhlak dan moralitas. Tindakan bangsa juga mencerminkan akhlak yang baik. Dalam Islam, baik kepada sesama tanpa memandang agama adalah bagian dari karakter yang diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah presentasi kalian tentang toleransi beragama. Sekarang adalah yang kelima, yaitu tentang refleksi, yaitu menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi toleransi umat beragama itu adalah kita menghargai sesama umat manusia. Kita sebagai orang Islam menghargai pada non-muslim. Kemudian bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Seperti tadi ya, kita bekerja sama dalam mengamankan kegiatan keagamaan waktu Natal di gereja katedral, ya Banser mengamankan. Jadi tentang bekerjasama tentang keamanan. Jadi ya tidak boleh kita bekerja sama. Ayo misalkan ini temannya, ayo melok sembahyang nang gereja, melok aku, kalian mengikuti mereka, ini yang tidak boleh. Begitu juga kalian, ayo misalkan temannya Irfan, ayo melok nang gereja, itu yang tidak boleh. Jadi yang toleransi yang dibolehkan adalah yang di luar peribadatan. Ya. Kemudian di situ dapat disimpulkan, ya, toleransi ini anak-anak ini dilaksanakan sejak Nabi Muhammad. Jadi sejak Nabi Muhammad toleransi ini sudah ada, yaitu Nabi Muhammad tidak memaksa Abu Thalib untuk masuk Islam. Pamannya Nabi Muhammad itu ya, yang jahat kepada Nabi Muhammad, Abu Jahal juga. Jadi beliau tidak memaksa untuk masuk agama Islam. Jadi lakum dinukum waliya. Yang kedua, kaum muslimin berdampingan dengan umat Nasrani di Habasyah. Kemudian Rasulullah membolehkan umat Nasrani melakukan ibadah di masjid. Jadi tapi tidak memeluk agama Islam, tapi melakukan ibadahnya orang non-muslim seperti apa? Boleh melakukan di masjid. Jadi bukti toleransi apa misalkan tempat ibadahnya rusak atau kena hujan, kena apa rusaknya, diperbolehkan untuk ibadah di masjid. Jadi yang tidak boleh apa? Kita ikut ibadah orang Kristen. Orang Kristen kita diajak untuk ibadah sholat, padahal dia Kristen itu yang tidak boleh. Tapi non keagamaan boleh. Agar nang Kristen boleh. Tonggone Kristen sampai bioto boleh. Ya seperti itu. Jadi di sini bisa dipahami anak-anak. Jadi toleransi sesama muslim ya oleh sesama muslim intern namanya sesama muslim. Kemudian antar umat agama juga boleh. Jadi kita juga tidak boleh menghina simbol-simbolnya orang non muslim. Misalkan kalau gereja nih, kalian dicorek-corek gereja ini tidak boleh. Kemudian orang itu
Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kemudian sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah.